Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang hukum adat dan hukum pajak. Tapi sebelum itu kalian tahu gak sih apa itu hukum adat dan hukum pajak? Pasti nggak tahu ya? Kalau gitu tonton sampai akhir. Bentar. Kenapa? Kita kan belum perkenalan. Oh iya ya, perkenalkan nama saya Gracia Rebecca Tinekiara dengan NIM belakang 665. Dan saya Fatih Al-Muzaki dengan NIM belakang 672. Aku Harisma Dwi Septiana dengan NIM belakang 0582. Saksikan terus ya. Ini bukan capek sistematis. Ini momen yang dolar tuh ya. Angkat topeng, udah bagi cepet. Aku punya best that I can. Aku mau cari jalan pengawet apa yang gak bisa. Ajak kamu ke angkasa. Kau tidak mau kita berdansa. Aku wish you back. Balanku ada 5. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pajak. Jadi pajak itu merupakan peraturan yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat yang mana terkait pembayaran pajak. Adapun pajak itu sendiri merupakan kewajiban negara yang dipungut oleh negara dari rakyat yang mana tanpa mengambil imbalan sedikit pun karena bertujuan untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat, artinya kepentingan semuanya. Kemudian hukum pajak itu sendiri terbagi menjadi 2 cabang. Yang pertama itu hukum pajak material dan hukum pajak formil. Yang pertama material merupakan hukum pajak yang mengatur berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak itu sendiri. Adapun hukum pajak formil merupakan peraturan yang mengatur tata cara atau mekanisme pembayaran dari mulai pendaftaran dan lain-lain. Yang pertama, hukum pajak itu bersifat memaksa. Artinya wajib bagi setiap warga negara, tidak boleh menolaknya karena pajak itu sudah ditulis dan ditetapkan atas dasar undang-undang. Kemudian yang kedua, tidak ada kontraprestasi langsung yang berarti bagi si pembayar pajak, namun hasilnya itu digunakan untuk kepentingan umum. Kemudian yang ketiga, pajak itu sendiri bersumber dan ditulis atas dasar undang-undang dasar yang mana pajak dapat dipungut berdasarkan aturan hukum yang jelas. Kemudian yang terakhir, pajak untuk kepentingan negara dan rakyat. Artinya pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan rakyat. Andi melanggar kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor selama 1 tahun. Dan akibatnya, Andi dikenakan denda sesuai dengan aturan pajak kendaraan. Solusi dari masalah hukum pajak tersebut adalah Andi harus segera membayar PKB dan juga dendanya diselesai. Baru setelah itu, motor Andi akan legal digunakan kembali. Hukum adat sendiri adalah aturan hidup yang bersumber dari kebiasaan, tradisi, maupun nilai budaya dalam masyarakat dan berkembang secara turun-temurun dan diakui sebagai hukum yang mengikat. Hukum ini bersifat tidak tertulis, komunal, dan fleksibel sehingga mudah berbaur dengan perkembangan zaman. Sejarah hukum adat. Hukum adat sudah ada sejak sebelum tahun 1600 dan memasuki masa kolonial pada tahun 1900. Setelah Indonesia merdeka, hukum adat masih diakui khususnya pada Undang-Undang Dasar Pasal 18B Ayat 2 yang menegaskan tentang penghormatan kepada masyarakat hukum adat. Hingga saat ini, hukum adat masih ada di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, khususnya seperti perkawinan, tanah wilayah, dan juga sejenisnya.
meski penerapannya harus sesuai dengan hukum nasional dan juga tidak melanggar hak asasi manusia. Hukum adat memiliki banyak sekali contoh, tapi di sini saya akan mengambil dua contoh. Yang pertama, upacara metatah atau potong gigi dari Bali. Kemudian yang kedua ada upacara Rambu Solo atau upacara kematian yang berasal dari Toraja. Hukum adat memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, tidak tertulis. Yang kedua, hukum adat ini berasal dari kebiasaan atau tradisi adat masing-masing. Yang ketiga, hukum adat ini jika dilanggar, kita akan terkena sanksi adat atau denda adat. Contoh kasus hukum adat kali ini, seorang lelaki menikah namun belum memenuhi syarat adat dengan memberi mas kawin kepada pihak wanita, maka pernikahan tersebut akan dianggap belum sah di mata masyarakat dan keluarga. Dengan solusinya, pihak lelaki harus memenuhi adat tersebut dengan memberikan mas kawin agar pernikahan tersebut dianggap sah. Kami akan menjelaskan kesimpulan hukum pajak dan juga kesimpulan dari hukum adat. Adapun hukum pajak itu sendiri adalah aturan yang dibuat oleh negara untuk mengatur pemungutan pajak dari rakyat, yang mana bertujuan membiayai pembangunan dan kepentingan umum. Dasarnya bersifat formal, memaksa, dan legislatif, karena hanya berlaku jika ada undang-undang. Adapun fungsi utama hukum pajak itu sendiri menjamin keadilan dan kepastian hukum agar tidak merugikan masyarakat maupun negara. Serta kesimpulan hukum adat. Hukum adat adalah aturan yang lahir dari kebiasaan masyarakat serta diturunkan secara turun-temurun. Sifatnya tidak tertulis, fleksibel, mengikat dan lebih menekankan pada harmoni, musyawarah, dan keseimbangan sosial. Fungsi utama dari hukum adat adalah untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat dan juga untuk memperkuat nilai-nilai dalam masyarakat. Sekian video penjelasan dari kami tentang hukum pajak dan hukum adat. Dari awal sampai akhir, apabila ada salah kata dan tingkah laku yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you!